Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, tetap dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, tetap bisa melihat berbagai hal dalam kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan karena apapun, tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Karena kita sering melihat kata-kata bahagia, itu berbeda sekali dengan apa yang dilihat oleh dunia. Contohnya, berbahagialah kamu jika kepadamu ditanggungkan lebih banyak hal-hal yang bertolak belakang sekali dengan dunia ini, pandangannya tentang kebahagiaan. Karena itu saya berdoa biar hari lepas hari kita terus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Kita tidak menjadi sama dengan dunia, tetapi kita semakin berubah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kita bisa mengerti mana yang baik, berkenan, dan sempurna apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita hari ini ingin belajar satu minggu tentang gereja atau jemaat prajurit. Penting sekali jemaat atau gereja itu memiliki mental seorang tentara atau prajurit. Kita sama-sama tahu bahwa ke depan hari-hari kita akan diperhadapkan dengan banyak hal. Gempa bumi, aniaya, penderitaan karena nama Kristus. Karena itu dibutuhkan mental jemaat, bukan hanya sekedar jemaat biasa, tetapi kita menjadi jemaat prajurit. Karena Alkitab berkata siapa ditentukan untuk ditawan akan ditawan, siapa ditentukan untuk dibunuh akan dibunuh. Karena itu perlu sebuah mental yang luar biasa, seperti murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Karena itu di awal saya sudah katakan pandangan kita harus berubah. Karena kepada kita bukan hanya dianugerahkan untuk percaya, tetapi kita dianugerahkan juga untuk bisa menderita karena nama Tuhan. Jadi kalau kita bisa menderita karena nama Tuhan, itu sebuah kebahagiaan. Karena itu sebuah kebenaran yang saya ingin ajak seminggu ini. Kita belajar tentang gereja atau jemaat prajurit. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius 9 ayat 37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, di ayat ini sebelumnya Yesus sedang pergi dari kota ke kota, desa ke desa, masuk dari satu sinagog atau bait Allah, dan dia di sana menemukan begitu banyak jiwa-jiwa yang letih, lesu, lelah. Sama seperti yang terjadi hari ini, kita melihat banyak sekali orang jiwanya lelah, letih, lesu. Banyak orang mengalami depresi, stres. Mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kecemasan. Dan Tuhan Yesus berkata mereka ini seperti domba yang tidak tergembalakan. Jadi kita ini Bapak Ibu harus masuk untuk digembalakan jiwa kita oleh terang firman Tuhan. Kita harus masuk pada satu kejemaatan. Sebenarnya apa yang saya bagikan ini adalah seri bagaimana kita bisa mengalami Kristus dalam hidup berjemaat kita. Kita tidak liar, kita tidak terlepas. Karena ketika domba tidak tergembalakan dengan baik, mereka akan mengalami jiwanya letih, lesu, dan lelah. Dan ayat ini muncul. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kita punya problem, punya masalah di akhir zaman ini, di dalam kehidupan gereja dari dulu sampai sekarang, dari zaman Yesus sampai kita sekarang mendengar firman Tuhan ini. Masalah utama gereja adalah orang percaya bukanlah iblis sebenarnya menurut Yesus. Bukan setan atau dunia dengan segala macam bentuknya, baik itu uang, teroris, masalah minoritas, tekanan, atau apa saja yang dianggap masalah oleh gereja hari ini. Karena justru Yesus berkata masalahnya itu bukan di situ, bukan di tuaian. Tuaian sudah menguning. Kadang-kala kita berpikir, oh setan masalahnya. Oh masalahnya teroris. Oh masalahnya minoritas. Atau kita merasa diapakan begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata di sini masalahnya bukan tuaiannya. Tuaiannya itu ya masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Tuaiannya sudah menguning. Justru masalah kita ini terletak pada masalah tidak adanya pekerja tuaian. Ladangnya sudah mengening. Masalahnya pekerjanya yang tidak ada. Ini persoalan serius di dalam
gereja. Artinya jemaat yang ada, mereka tidak menjadi pekerja tuayan. Atau kalau ada banyak pendeta, ada banyak orang-orang yang mengaku pelayan Tuhan, mentalitasnya bukan mentalitas pekerja tuayan. Seandainya hari ini ada orang yang mengaku sebagai pekerja atau pelayan Tuhan dalam gereja lokal, tetapi mereka tidak memiliki kriteria pekerja Kristus atau jemaat prajurit. Paulus berkata kepada Timotius, hendaklah kamu mengikut aku, biarlah kamu seperti seorang prajurit, seperti seorang tentara. Tentara yang benar, yang baik itu tidak memusingkan dirinya, tapi bagaimana dia menyenangkan komandannya. Gereja itu diumpamakan seperti prajurit. Kita perlu menggunakan selengkap senjata Allah. Jadi dunia atau jiwa-jiwa sudah menguning. Maksudnya udah siap dituai, siap dilayani. Jadi dunia dengan segala macam bentuk dan rupanya, dunia ini jiwa-jiwa sudah siap untuk dibajak. Mereka hanya menunggu untuk dituai atau diambil dan dibawa kepada Kristus. Inilah masalah utama kita sebagai gereja atau jemaat Tuhan. Tidak adanya pribadi-pribadi yang mau menyerahkan diri dan dibentuk menjadi pekerja Kristus. Karena itu Yesus berkata, jadikan sekalian bangsa murid. Tidak ada jalan lain. Jemaat prajurit, gereja tentara nggak bisa lahir begitu saja. Perlu proses pembentukan. Dan inilah masalah utama, masalah besar gereja. Banyak orang cuma pengen datang, duduk, pergi, pengen dilayani. Kalaupun mau melayani, cengeng. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang gampang tersinggung, gampang marah, sedikit-sedikit mau lari, sedikit-sedikit Bapak Ibu tinggalkan pelayanan, gak cocok. Kita pengen nyaman, pengen enak. Jadi ini persoalan kita. Kita nggak siap karena kata seorang prajurit, kata seorang tentara, dia hanya mendengar kata siap. Tidak ada yang lain. Siap komandan, siap laksanakan, siap salah. Jadi di sini persoalannya. Banyak orang nggak mau dibentuk, nggak mau diproses. Kita harus mengerti bahwa ini penting sekali. Jadi jemaat yang ada dalam gereja hari ini kebanyakan bukanlah pekerja Kristus, tapi hanya kumpulan orang-orang yang tidak dewasa, anak-anak, bahkan mungkin hanya bayi-bayi secara rohani. Walaupun yang sebenarnya mereka sudah cukup tua dan berumur. Bahkan mereka sudah cukup lama ada di dalam gereja. Tetapi mereka hanya cuma jadi kumpulan orang percaya yang kelihatannya begitu rajin beribadah. Tetapi tanpa pernah bertumbuh menjadi jemaat yang memiliki karakteristik atau kualitas pekerja Kristus. Ada beberapa alasan kenapa jemaat tidak bertumbuh menjadi jemaat prajurit atau pasukan Allah. Ya, kita akan pelajari pada hari-hari ke depan. Dan saya berdoa kebenaran ini bisa memberi pencerahan. Ya, mengingatkan kita. Salah satu pemurid Pak Kris berkata kepada saya, kalau saya tidak lakukan apapun hari ini, ya saya sampai juga di tahun 2021. Tapi saya nggak lihat apa-apa. Tapi karena saya memberi diri saya bertindak memuridkan orang, maka di tahun ini saya melihat apa yang terjadi. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Saudara, ya bisa hidup kita ya cuma bernafas, ya tua juga, kita mati juga. Saudara nggak perlu lakukan apapun, saudara tetap happy, nggak perlu lakukan apapun. Saudara sampai juga mungkin, tapi sayang kalau usia kita, hidup kita cuma kita habiskan ujungnya mati. Tanpa pernah kita melakukan apa yang Tuhan mau. Manusia dengan segala kegemilangannya, kata Alkitab, tapi tidak memiliki pengertian, tidak memahami destiny, panggilan Allah, dia nggak ada bedanya dengan binatang. Kiranya pagi ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu. Buka mata hati kami untuk mengerti bahwa kami perlu menjadi pekerja tuayan. Kami perlu menjadi jemaat prajurit. Kami boleh memiliki mental seorang prajurit Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.